Udah lama, tahun 70. Oh, tinggal di sini semenjak tetangga dengan Mbak Cunong ini lebih kurang tahun 83, mulai tahun 83 sampai dengan 1983 sampai dengan sekarang. Gitu. Kalau dulu itu rumahnya itu agak setengah tinggi, setengah tiang itu, tapi roboh. Sekarang sudah diperbaiki bantuan warga-warga sini. Hidupannya itulah, selamanya itulah, kata senangnya hidup itu. Berjualan tiap hari. Nanggung-nanggung itu nenek itu ya, cari-cari itulah. Balik sore, pergi pagi. Kalau sehari-harinya Mbak Cunong itu jualan di SD di pertahanan itu. Nah, kalau Bi Ana itu sakit udah lama itu. Dulu bagus itu sehat. Dia juga bantu-bantu Mbak Cunong seperti jualan di sekolahan itulah. Kata lain kadang-kadang macam itulah. Tidak kata pemerintah. Belum ada injuk-injuk. Ya beras itu RT ya yang dapat dari RT. Bantuan pemerintah kami dengar ada, tapi dari RT yang beras itu, nah beras bulanan dari RT itu, nah itu yang kadang-kadang diterima dianya. Nggak tahu berapa kilo apa nggak salah. Sekitar berapa? 5-6 kilo macam itu sebulan untuk dianya tuh. Ya, injuk-injuk biasa, injuk makanan nilai, ya itulah. Kesehariannya bagus, orangnya bagus. Sering ya kami lah namanya tetangga kan saling injuk-injuk, saling kami kasihin kami itu. Tetangga depan juga macam itu, apalagi Kak ini nih apa Kak Rojali itu sering ya. Kayak ayo Kesri tadi sering ngasih. Ini juga Madi, tetangga sini macam itulah galau. Ya, untuk sehatkan. Supaya dia mak Bi Cunong lah kau ya, cari-cariannya ya saya selancar carian dia. Harapannya sebenarnya kalau kami ya mengharapkan sekalian, kan ada bantuan dan lain sebagainya. Kemudian kalaupun seandainya yang kami perhatikan sekali yang Bi Ana itu kalau pacak ya namanya orang sakit kalau pacak sembuh, itu kan harapan kan salah satunya. Kemudian yang Bi Cunongnya kalau pacak jangan jualan di sekolah. Memang maksudnya kalau harapan kami pacak buat ada tempat macam itu kan jualan, ada gerobak jualan kan kira macam itu. Kalau yang harapan kami ke depan macam itu supaya dia pendapatannya lebih ini lagi. Kalau hanya itu baik di sekolahan ngapar pakai bangku baik macam itu kan jualan seharinya. Ya, Bu Cunong, ini berhubung sudah sore, Tata juga sudah ada yang ditunggu, jadi kita pamit dulu. Terima kasih pokoknya sudah menerima Tata dan tim Kotak Amal Sriwijaya Televisi untuk berkunjung di sini dan meluangkan waktu untuk menemani kami ngobrol. Tapi sebelum itu, Tata mau menyampaikan ini titipan dari pemirsa Sriwijaya Televisi. Ada yang sedikit menyisihkan rezekinya untuk memberikannya kepada Ibu. Ini dari tim Kotak Amal Sriwijaya TV, Bu. Harap diterima. Mengucapkan terima kasih dari Sriwijaya. Pokoknya Tata berharap meskipun bantuannya sedikit bisa membantu kehidupan Ibu dan Nek Ana sehari-hari. Terima kasih Sriwijaya TV bantuannya Bibi dan Nenek. Pemirsa setia Kotak Amal Sriwijaya Televisi, demikian perjalanan kita hari ini. Tetap terus saksikan Kotak Amal hanya di Sriwijaya Televisi, Matahari Bumi Sriwijaya. Bu Cunong, Nek Ana, Tata pamit dulu ya, tim juga pamit dulu ya. Terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum. Inilah cerita Tata bersama Ibu Cunong dan Nek Ana hari ini.
Tata sangat terharu dengan ketulusan yang diberikan oleh Ibu Cunong kepada Nek Ana. Banyak sekali pelajaran yang Tata dapatkan hari ini. Salah satunya ialah kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, sekecil apapun itu. Karena Tuhan akan melipat gandakan nikmat-Nya jika kita senantiasa bersyukur. Bagi Anda yang ingin menyalurkan bantuannya, dapat langsung ke rekening kotak amal Sriwijaya TV. Berapapun dan apapun bantuan Anda sangat berarti bagi mereka. Dan saya Tata Dawar, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di program kotak amal selanjutnya, hanya di Sriwijaya TV, Matahari Bumi Sriwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.